Dewa Option. Halo, apa kabar? Video ini akan menunjukkan kira-kira apa sih isi dari briefing institusional, ya. Nah, ini adalah isi dari briefing institusional. Di sini ada live in play yang berisi berita yang disampaikan dari menit ke menit. Oke, ini adalah live in play. Kemudian ada bagian downgrade, upgrade di sini. Ya. Kemudian juga ada tentang earning dan economic di bagian ini. Dan ada komentar lain-lain. Oke. Coba mari kita lihat live in play. Isinya apa? Nah, ini adalah isi dari live in play. Oh, jadi banyak berita ya. Kemudian mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, lalu apa bedanya ini dengan CNBC? Ya, saya katakan ini mirip dengan CNBC, tetapi ini tertulis. Ya, kalau Anda lihat di TV CNBC, Anda mau rewind, nggak bisa. Tapi ini briefing ini isinya dalam bentuk tulisan. Ambil contoh misalnya ya, saya ingin melihat berita tentang Baidu. Saya tinggal klik di sini, kemudian isi ketik Baidu, enter. Dan segera setelah itu berita tentang Baidu muncul. Ini adalah semua berita terkait tentang Baidu sudah dikumpulkan. Oke. Semua berita tentang Baidu ada di sini. Jadi ini lebih mudah mencarinya. Oke. Kemudian ada apa lagi dalam briefing ini? Ternyata ada kalender. Kita lihat kalender. Oke. Oh, ada earning result. Nah, ini adalah jadwal dari earning. Jadwal dari apa? Dari earning yang hari ini. Ini tomorrow. Earning besok hari. Ini. Atau juga ada jadwal earning minggu ini. Ya, Anda bisa klik di situ. Nanti bisa melihat earning minggu ini. Ya, ini adalah contoh dari jadwal earning minggu ini. Ya, jika musim earning tiba, maka banyak sekali perusahaan earning pada saat itu. Ya, dan Anda bisa melihat detailnya. Sebagai contoh, misalnya saya ingin melihat M-Core ini. Kita tinggal klik di sini dan segera tentang beberapa historical earning muncul ya, ini. Jadi ini adalah contoh dari isi briefing di bagian earning. Kemudian kita juga bisa melihat tentang upgrade downgrade. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan mana yang di upgrade dan di downgrade. Dan siapa yang mengeluarkan upgrade dan downgrade-nya. Oke. Kemudian juga ada economic event. Anda bisa klik di bagian economic event. Nah, ini adalah tentang economic event atau biasanya tentang makroekonomi. Ya, Anda juga bisa klik tentang topiknya, misalnya di sini katakanlah
ISM Index, klik di situ, dan kemudian muncullah data-data tentang ISM Index ini, ya, ini. Oke. Datanya muncul. Saya lanjut ya. Kemudian juga ada tentang market event di sini. Nah, ini adalah market event. Ya, kesimpulannya seperti ini. Anda bisa melihat event-event company yang earning, ya, seperti yang tadi sudah didemokan. Ini misalnya Humana, perusahaan asuransi. Kita bisa lihat detailnya. Nah, ini adalah hasil earning yang baru saja terjadi. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat all calendar, ya, semua event, ya, top event misalnya. Nah, ini adalah melihat semua kalender, atau bisa melihat event atau conference di sini. Dan Anda juga bisa melihat apa ini? Analis meeting. Ya, analis meeting. Ini, ya, manakala Anda punya underlying yang sedang mengadakan conference atau meeting. Kemudian juga bisa melihat Fed atau teori politik ini. Dan ternyata nanti, ya, pada hari Rabu ini tanggal 3 November jam 14.15 muncul FOMC policy release. Jadi muncul pengumuman dari Bank Sentral tentang suku bunga. Oke, ini. Terus juga bisa melihat holiday, tanggal libur, ya. Oh, ternyata libur yang nanti paling dekat adalah tanggal 25 November. Anda lihat di situ, ya, ternyata hari Thanksgiving, ya, ini liburnya malah 1,5 hari, tuh, ya. Oke. Kemudian ada tentang event teknologi, ya, perusahaan-perusahaan teknologi. Kemudian juga ada event tentang perusahaan medical dan bioteknologi. Kemudian juga ada event tentang lain-lain di sini. Ya, ini. Jadi event-event penting dikumpulkan ada di sini. Kemudian juga Anda bisa melihat commentary dan analysis. Kita lihat misalnya tentang komentar-komentar tentang apa? Kita lihat di sini. Ya, misalnya tentang stok. Wah, komentar tentang stok. Nah, ini kita bisa baca semua artikelnya. Ya, misalnya contoh, saya ingin membaca artikel Week in Perspective. Tinggal klik di sini full artikel. Nah, ini. Kita juga bisa melihat artikel-artikel yang lain. Ya. Misalnya yang ini. Nah, ini. Jadi ini Anda bisa baca artikel-artikelnya. Kemudian kita juga bisa lihat bagian yang lain, misalnya economic view. Ya, isinya ini. Ya. Jadi cukup lengkap, bahkan sangat lengkap. Bisa juga melihat market outlook di sini. Tuh, ada technical, ada fundamental, dan lain-lain. Ya, contoh misalnya, saya melihat full artikel dari technical take. Nah, ini adalah tentang major index, tentang support dan resistance. Ya, tentang technical dari major index.
masih loading. Ya, ini adalah contoh dari technical tag. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya apa nih, industry insight. Ya, seperti ini isinya. Jadi briefing ini cukup lengkap. Ya, lengkap sekali malah. Sayangnya harganya sangat mahal. Ya, yang briefing institusional ini kurang lebih $600 sebulan. Mahal sekali. Kemudian ada trading idea di sini. Wah, apa nih misalnya? Ini tentang ETF. Nah ini adalah trading idea tentang ETF. Ya, ini. Misalnya ini ada topik ETF Daily Notes. Wah, ini ya. Tuh. Dan lain-lain. Dan yang paling sering dilihat sehari-hari adalah tentang apa? Live market coverage, yaitu misalnya melihat dual in play. Ya, melihat berita dari menit ke menit. Ini contohnya adalah dual in play. Dan kadang-kadang briefing juga memberikan sinyal, ya, sinyal untuk scalping. Ini misalnya scalp. Ini dia. Ini adalah sinyal untuk scalping. Namun terus terang saja, sepanjang pengalaman saya memakai ini, sinyal scalp ini kurang akurat. Ya, jadi saya jarang pakai. Malah nyaris tidak pernah pakai. Jadi yang sering dipakai adalah berita. Ya, berita-berita tentang apa gitu di sini. Karena ini mudah ya, beritanya muncul terus dari menit ke menit. Ya, oke. Cuma itu tadi sayangnya, briefing ini sangat mahal harganya. Ya, luar biasa mahal. Yaitu nyaris $600 satu bulan untuk yang kelas institusional ini. Oke, Anda bisa langganan briefing yang lebih murah, misalnya briefing in play saja, atau in play plus yang kurang lebih sekitar $60 atau $100 satu bulan. Wah, mahal sekali ya. Oke, ya inilah tentang briefing.com. Jadi kalau Anda ingin ada tool tentang berita, yang paling lengkapnya adalah di sini, di dalam briefing. Lengkap, navigasinya mudah dipakai, tidak perlu cari sana cari sini, tapi sudah terkumpul menjadi satu, yaitu dalam briefing.com. Demikian intro saya tentang briefing institusional ini. Kita lihat ke account setting. Ya, account setting. Nah ini adalah tentang account setting. Oke. Anda bisa lihat lebih lanjut jika Anda langganan ini dan lain-lain. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang intro dari briefing, khususnya briefing institusional ini. Semoga video ini bermanfaat
Saya Tatang Surya dari Dewa Option mengucapkan sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya.